Saya mulai ya Bu Tias. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Dedi. Tiasnya sibuk ya. Apa kabar hari ini Bu Tias? Alhamdulillah cukup cukup double double ini double job hari ini. Kalau boleh tahu apa rencana pertemuan kita hari ini Bu Tias? Rencana pertemuan kita hari ini itu akan membahas masalah pembelajaran di sekolah. Oh, eh, Bu Tias punya kendala ya di kelasnya atau seperti apa Bu Tias? Bisa diceritakan Bu Tias untuk agar pertemuan ini punya tujuan tersendiri Bu Tias. Kira-kira seperti apa? Iya Pak Dedi, dalam kesempatan ini saya mau berbagi uh, untuk minta solusi, berbagi pengalamannya untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran karena setiap siswa itu memiliki kemampuan karakternya masing-masing, memiliki gaya belajarnya yang berbeda. Nah, untuk mengatasi anak yang belum siap belajar itu bagaimana cara kita untuk mengkondisikan anak-anak tersebut agar dalam pembelajarannya bisa maksimal dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Oh, jadi kita sepakati hari ini bahwa Bu Tias punya kendala tentang mengatasi anak kesulitan belajar ya, misalkan semangat belajar di kelas seperti itu ya Bu Tias. Iya Pak Dedi. Kira-kira Bu Tias sejauh ini sudah melakukan apa Bu Tias untuk mengatasi hal tersebut? Sejauh ini, uh, ya, sejauh ini saya sudah menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan di kelas kepada peserta didik dengan tahap-tahap pembelajaran yang telah saya rencanakan di kelas itu. Untuk hasilnya itu belum saya eh, laksanakan, ada perubahan atau tidak dengan rencana yang akan saya ubah untuk pembelajaran ke depan ini, apakah ada perbaikan hasil atau belum, itu ini akan saya coba terapkan kepada anak-anak. Apakah Bu Tias apa yang dilakukan Bu Tias eh, untuk mengatasi hal tersebut? Sejauh ini apa yang Bu Tias lakukan agar itu berjalan dengan maksimal Bu Tias? Ya, ada beberapa kesiapan-kesiapan yang saya coba untuk mengurangi atau meningkatkan yang sebelumnya anak-anak tersebut kurang termotivasi untuk belajar. Nah, dalam kesempatan ini saya coba merubah beberapa tahap metode pembelajaran yang akan saya lakukan, mencoba dengan beberapa media yang saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Media misalnya dengan video learning atau diskusi dan dibantu dengan penalaran dengan gambar agar anak termotivasi ke depannya. Oh ya, baik sekali. Berarti Bu Tias sudah ada langkah solusi ya dari Bu Tias sendiri untuk berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam menjelaskan atau menyeimbangkan sehingga Bu Tias bersemangat lagi di kelas ya. Oh ya Bu Tias, kalau boleh tahu kira-kira tingkat keberhasilannya sejauh ini apa ya, misalkan ratingnya dari 1 sampai 9, kira-kira upaya Bu Tias tersebut di posisi mana ya?
Kalau yang sudah terlaksana itu dengan beberapa tahap belum maksimal itu sekitar 7, 6, 7. Nah, saya berusaha dengan penerapan dan langkah-langkah yang akan saya coba ke depan ini, harapannya bisa lebih meningkat lagi. Oh ya, baik. Artinya untuk tahap awal ini solusinya sudah baik, sudah berjalan dan sering dilakukan. Kira-kira langkah selanjutnya mungkin Bu Tias ada langkah atau trik tersendiri mungkin rencananya apa ya? Kira-kira untuk lebih menyeimbangkan dari yang solusi awal tadi. Kira-kira mungkin ada solusi lain kah? Iya, Pak Dedi. Di sini saya berdiskusi dengan teman sejawat mengenai kemampuan anak-anak di kelas ini dengan gaya belajar yang berbeda ini. Saya sebelum memulai pembelajaran itu mau merencanakan membuat kesepakatan dalam pembelajaran di kelas agar anak itu bisa konsekuen atau bertanggung jawab dengan kewajiban mereka sebagai seorang pelajar, sebagaimana selayaknya pada saat belajar itu, agar bisa memaksimalkan diri mereka untuk mengikuti pelajaran yang lebih baik. Ya, baik sekali Bu Tias. Artinya selain model pembelajaran yang beragam, Bu Tias juga sudah melakukan sebuah kesepakatan di kelas agar anak tersebut memiliki kesadaran diri dalam melakukan aktivitas pembelajaran di kelas ya Bu Tias. Oh ya, apakah ini sudah berjalan maksimal ya kira-kira? Misalkan di kelas Bu Tias saat ini yang memiliki sebuah permasalahan atau kendala, mungkin di kelas lain apakah Bu Tias sudah melakukannya? Ini sama saja untuk di masing-masing kelas itu ada saja ya yang mereka itu belum maksimal dalam belajar. Jadi mau secara bertahap itu terus untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Karena yang namanya siswa, kendala-kendala ini masih saja sering terjadi, sehingga kita terus berupaya untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif agar mereka bisa mengikuti pembelajaran dan memaksimalkan hasil belajar mereka. Ya baik Bu Tias, terima kasih. Baik sekali, ini merupakan gambaran baru ya. Ke depan mungkin lebih efektif lagi, lebih sering dan lebih untuk ditingkatkan lebih efisien ya Bu Tias, lebih fleksibel lagi mungkin. Kira-kira Bu Tias langkah yang terbaru ini misalkan untuk melakukan dari hal yang sudah kemudian yang akan, kira-kira Bu Tias cukup waktu berapa lama ya untuk memaksimalkan solusi ini kira-kira? Bisa kita berbagi misalkan solusinya kurun waktu sekian seperti itu. Kira-kira berapa lama ya? Untuk hasil belajar mereka itu bisa kita lihat dalam satu bab satu modul pembelajaran, satu subtopik. Nah, Ya, dari setiap topik pembelajaran itu kita bisa melihat hasil belajar mereka dengan kita memberikan evaluasi dan asesmen. Jadi kita mencatat frekuensi mereka, nilai hasil mereka itu berapa persen untuk setiap subtopiknya. oh ya, luar biasa sekali Bu Tias ya dalam mengantisipasi dan melakukan dari antisipasi kita melakukan pembelajaran, kemudian kita mau kesepakatan kelas, kemudian kita bertahap melakukan jangka waktu tersebut. Ini solusi terbaiknya sudah cukup berjalan dan kemudian juga oh iya Bu Tias, kalau boleh saya tahu kira-kira komitmennya langkah-langkah atau komitmennya ini seperti apa ya Bu Tias? Atau mungkin Bu Tias bisa melibatkan siapa saja di dalam mendukung aktivitas tersebut? Untuk mendukung
dalam kelas kita perlu berbagi pengalaman, berbagi informasi juga dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan sekaligus peserta didik tentunya menjadi salah satu komponen yang menentukan keberhasilan kita dalam proses pembelajaran. Jadi dalam pelaksanaannya kita harus konsekuensi dengan berpositif untuk tetap yakin, optimis agar terus melakukan pembelajaran yang maksimal, Ya, baik pun dengan metode ataupun dengan trik-triknya tersendiri, karena kendala yang dialami setiap pembelajaran, setiap sekolah itu akan berbeda. Jadi setiap guru itu akan membuat trik-triknya tersendiri. Jadi tetap optimis untuk melakukan hal-hal yang positif untuk melakukan perubahan. halo, ya Bu Tias. Bu Tias kemana? Ini ya. Kepental ya Bu Tias. Ya, Mana Bu terpental. Tias? Pak Iya, Dedi. Maafkan, ini sinyalnya. iya ada apa-apa. Kita lanjut ya Bu Tias ya. Ya, lanjut, lanjut. Boleh ya. Oke, baik. Tadi Bu Tias sudah konsisten, kemudian sudah berkomitmen ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan ya Bu Tias. Iya, Pak Dedi. Ya baik. Kira-kira dari percakapan ini sudah cukup memberikan solusi ya apa menjadi hambatan Bu Tias, misalkan dari awal ketika masuk kelas anaknya sering ribut mungkin kan, kemudian ketika di kelas kita melihat wajah anak ini kesiapannya belum siap belajar. Dari beberapa yang Bu Tias solusi yang dilakukan itu sudah menunjukkan kemaksimalan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kira-kira Bu Tias bisa untuk merefleksikan nggak hasil coaching kita hari ini, misalkan pertemuan kita hari ini atau pembincangan kita hari ini, kira-kira apa yang dirasakan Bu Tias? Baik sekali ya Pak Dedi, untuk pertemuan kali ini saya merasa sangat senang karena dapat berbagi pengalaman, berbagi cerita dalam mengatasi permasalahan kita dalam pembelajaran di sekolah. Karena dalam pembelajaran ini siswa yang memiliki berbagai macam karakter, berupaya kita melakukan pembelajaran yang maksimal itu tidak bisa luput dari anak-anak yang mungkin belum maksimal dalam belajar. Nah, dalam hal ini dengan adanya coaching ini, saya merasa terbantukan untuk bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman, solusinya dalam menghadapi pembelajaran agar lebih memaksimalkan proses pembelajaran yang lebih baik. Ya, terima kasih Bu Tias. Mudah-mudahan pertemuan 15 menit ini sudah cukup apa namanya membantu perbincangan kita hari ini ya Bu Tias. Saya sebagai coaching juga merasa Bu Tias memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali. Mungkin cukup ya Bu Tias untuk pertemuan awal ini, nanti kita lanjut yang kedua ya. Iya, terima kasih Pak Dedi ya.
Ya, atas. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini benar jelas. Saya kira kami, ayo. Masih terekam. Nggak apa-apa, lanjut Ya. aja. Jadi bergantian ya? Iya, boleh. Oke. Saya jadi coach ya. Ya, dari coaching. Oke. Selamat pagi Pak Dedi. Iya, Bu Tia, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bu Tia hari ini. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Masih tetap semangat? Kabarnya baik, tetap semangat di pagi yang cerah ini, Bu Tia. Sangat luar biasa sekali. Akan tetapi pagi-pagi tadi saya sempat lewat di kelas itu, Bu Tias, punya kendala nih masuk kelas. Banyak sekali sampah diparit di selokan, ya selokan-selokan kecil itu, kemudian di sorogan anak-anak. Ini menghambat sekali nih. Gurunya aja males masuk kelas. Iya. Kondisi tersebut di sekolah masing-masing kelas anak itu sudah sering Pak Dedi temuin ya, Pak Dedi, di lapangan. Iya, Bu Tias, terkadang apa namanya lupa juga mungkin dengan hasil kesepakatan, mungkin juga dengan tugas piket di kelas itu sudah dibuat sebenarnya, tapi karena kita sebagai guru tentu tidak berhenti untuk mengingatkan, Bu Tias. Akan tetap ketika saya masuk kelas tadi pagi, saya lihat sorogannya sudah banyak sampah bekas, sampah plastik, kemudian bekas-bekas mungkin makanan ringan dan lain-lain. Nah, itu saya juga agak Itu kebingungan nih mencari solusinya. Saya minta mungkin Bu Tias bisa memandu saya dalam mengatasi hal tersebut, Bu Tias. ya, artinya itu pembiasaan-pembiasaan aturan atau peraturan yang ditetapkan di sekolah ya Pak Dedi ya. Mungkin peraturan yang ditetapkan di kelas agar anak-anak bisa terbiasa atau tertanam dalam diri mereka akan lingkungan yang bersih dan aman. Dalam kesempatan ini Pak Dedi ya, saya mau bertanya, itu untuk di tempat Pak Dedi di kelas-kelas itu sudah melakukan apa selain dari membuat pembagian kelompok piketnya untuk Oh mengatasi iya, ini yang betul. sudah dilakukan? Iya, eh, saya pernah melakukan operasi Bu Tias. Ketika pembelajaran di awal itu saya di kelas yang memang ada beberapa kelas yang sudah berjalan itu, eh, saya lihat sudah baik. Itu awal pembelajaran saya melakukan operasi ringan di baik di awal pembelajaran atau di tengah pembelajaran dan di akhir pembelajaran, sehingga anak itu ada aktivitas ringan sekitar 2 sampai 3 menit untuk membersihkan di dalam ruangan kelas misalkan seperti itu, Bu Tias. Mereka mengumpulkan sampah di kelas, di sorogan kelas, kemudian di dinding-dinding di samping kiri kanan itu untuk dibersihkan sehingga pembelajarannya lebih nyaman. Itu sudah saya lakukan, Bu Tias. Baik sekali ya Pak Dedi ya, upaya yang telah dilakukan telah membuat peringatan kepada anak-anaknya agar bisa membiasakan hal tersebut dilakukan untuk membersihkan lingkungan belajar mereka. Nah, untuk kedepannya Pak Dedi akan untuk tetap konsistennya dalam kebersihan lingkungan ini, upaya apa yang akan tetap dipertahankan itu? Ya, baik, Bu Tias. Tentu yang akan dipertahankan adalah kita
menanamkan mulai dari diri dulu, gitu ya. Jadi kita sebagai guru untuk ke depan ini kita dulu yang memulainya. Jadi masuk kelas itu kita dibantu dengan kita sendiri. Mungkin kelas lain ini ada kelas berapa kelas nih? Kelas yang kelas 11 ekonomi kalau tidak salah itu. Nah, jadi itu perlu pendekatan yang saintifik lebih dekat lagi itu karena harus dengan gurunya untuk membersihkan. Mungkin saya sendiri dulu mungkin nanti akan membersihkan, mengajak satu atau dua orang teman lain, mungkin akan setelah itu dilakukan kita nanti diterapkan dalam kesepakatan belajar setiap masuk jam pelajaran. Kan kita SMA nih Bu Tias. Jadi kalau selain kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh wali kelas, tentu kita sebagai gurunya yang masuk kelas tersebut harus ada kesepakatan belajar. Kan ke depan ini di kelas tertentu itu saya akan menyisipkan kesiapan belajarnya tentang kebersihan kelasnya dan lingkungannya. Jadi sebelum nyaman dilihat misalkan atau masih ada hal-hal sampah-sampah, gurunya mungkin menunda untuk masuk kelas itu, tapi tetap mengajak ini siswanya untuk menyepakati daripada aktivitas pembelajarannya, bukan di kelasnya mungkin di wali kelas sudah jalan itu. Kira-kira seperti itu, guys, untuk lebih Bagus dikomitmen. sekali Pak Dedi ya atas optimisnya yang akan direncanakan dimulai dari diri, membiasakan Iya, dari diri agar memberikan contoh dari ya, diri anak-anak untuk ke teman-temannya yang lain agar akan pentingnya untuk kebersihan itu sendiri karena dengan lingkungan yang bersih, aman, nyaman maka mereka juga akan senang Pak Dedi ya dalam belajar. Kemudian Pak Dedi juga akan membuat kesepakatan dalam belajar, mungkin lebih memperhatikan lingkungan belajar dulu sebelum memulai pelajaran dilakukan. Ya, alhamdulillah bagus sekali Pak Dedi ya. Karena pembiasaan-pembiasaan yang dari hal yang paling kecil kita lakukan itu akan berdampak positif kepada anak dan anak pun akan membiasakan hal-hal itu dilakukan ya Pak Dedi ya. Ya bagus sekali Pak Dedi. Nah Pak Dedi yang ingin saya tanya berbagi pengalamannya progres yang Pak Dedi lakukan itu dari sebelum dan akan dilakukan ke depannya itu harapannya bagaimana progresnya yang sebelumnya berapa persen dan harapannya ke depan memaksimalkan bagaimana Pak? baik. Kalau ke depan tentu harus komitmen dulu, Bu. Jadi kalau tidak komitmen, tidak selaras dengan kebijakan kepala sekolah, mungkin nanti saya akan mengajak kepala sekolah dan kesiswaan terutama. Dan dimasukkan dalam bentuk akademik untuk kita selaraskan sehingga guru-guru lain dapat sebuah pengimbasan. Jadi saya akan melakukan diseminasinya mungkin. Ini merupakan program sekolah di Adiwiyata, Bu. Jadi rencananya itu kalau misalkan ini sudah berjalan, saya punya program mungkin bisa jadi ini sekolah Adiwiyata, sekolah hijau, karena kita sekolahnya di tempat penghijauan, banyak pohon, banyak lingkungan yang bersih, hijau, asri lah ibaratnya kan. Ya, Mungkin ke depan program kan demikian, Bu. Jadi harus komitmen dulu yang pertama, komitmen. Jadi bersama kepala sekolah mungkin atau wakil siswaan dalam eksplorasi, wah kebersihan, pengelolaan sampah mungkin, pemisahan sampah plastik, organik, dan lain-lain. Saya rasa itu mungkin solusi terbaik di skala besarnya. Ya, tadi kan di skala kecil di kelas dan belajar. Mungkin di skala besarnya kira-kira memprioritaskan hal tersebut. ya memulai untuk membudayakan penghijauan Pak Dedi ya untuk skala besarnya. Ya. Ya. Ini Pak Dedi dalam proses harapan untuk lingkungan yang Pak Dedi harapkan ini ya, ada kendala tidak dalam melakukan perubahan untuk kedepannya? Ada kendala tidak Pak Dedi? Ya baik, terima kasih Bu.
itu dalam setiap kita ada hambatan kan, ada hambatan dan solusinya. Eh, Hambatannya Bu, tentu tidak semua guru ya, dan mungkin di setiap sekolah juga sama, tidak semua juga itu melakukan hal ini ya, tetapi diri kita, kemudian teman-teman kita yang lain bisa bisa dilaksanakan istilahnya. Nah, lalu solusinya seperti apa dan yang dilakukan itu kita harus komitmen, harus konsisten ya. Tidak konsisten kan jadi lakukan. Mendukung kebersihan, mendukung program sekolah itu. Iya Pak Dedi ya. Dalam hal ini artian kita tetap konsisten Konsisten aja Bu akan ya. harapan yang kita ingin capai Pak Dedi ya. Iya benar. Untuk tetap optimis, konsisten, berpikir positif, apapun yang terjadi, insya Allah dengan nawa itu yang baik akan memperoleh hasil yang maksimal ya Pak Dedi ya. Abang mukanya. Iya. Terima kasih Bu Tias. Ini pertemuan dan perbincangan ini sangat luar biasa sekali. Saya dapat pembelajaran baru. Bahwasannya kita terus untuk melakukan ini, dan terima kasih Bu Tias sudah membersamai saya dalam melakukan ini, dan mudah-mudahan saya di kemudian hari apa ada kendala dan lain-lain, saya dapat menemukannya dengan bentuk coaching seperti ini sehingga solusi saya itu bisa diterima oleh coachnya kan. Oh, ternyata solusi terbaiknya juga ada pada diri kita sendiri seperti itu. Ini sebuah Jadi pembelajaran sangat luar biasa sekali Bu Tias. itu gimana? Mungkin itu Bu Tias ya pertemuan kita hari ini ya. Ya. Sudah cukup baik sekali, saya dapat menemukannya solusinya sendiri Bu Tias bersama di oleh Bu Tias. Mungkin perbincangan kita cukup ya. Cukup ya. Ya Pak Dedi. Ya, terima kasih Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat dengan adanya Ya, pertemuan ya. pada hari ini ya, dan bisa